Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal nasri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bahwa jamaah Menandoro dan para pengurus masjid dan takbirnya, pertama mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala bahwa di siang sore hari ini kita bisa hadir di Masjid Taqwa di lokasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita selalu diridhai Allah Ta'ala, sehingga dengan keridhaan itu insya Allah semakin memperkuat iman dan takwa kita, dan semoga Allah pun meridhai kita apa yang kita kerjakan ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan semoga termasuk kita semuanya ini. Amin Allahumma amin. Hadirin rahmatullah, pertama akan kami sampaikan beberapa agenda yang dikerjakan pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua baca Quran bareng-bareng, nanti surat Al-Baqarah ayat 21 sehingga sampai 1 rukuk. Setelah itu sambutan Shahibul Bait, kemudian kemungkinan mudah-mudahan Pak Atas sudah datang, yakni kajian etika, dan terakhir yakni inti kajian siang hari ini kemudian penutup. Untuk mengikat waktu, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Poin bahwa mari kita bacakan bersama. Jadi sekarang Baqarah ayat 21. Yang saya Quran di atas ada itu mulai. Yang di HP-nya ada ya biasanya membuat dibuka, kecuali yang sudah menjadi hafid atau hafal. Kita mulai bahwa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi amdatan wa antum ta'lamun. Wa in
kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabihan walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim sadaqallahul azim. Allahumma khamna bil Quran. Bapak yang hormati, mudah-mudahan ngaji kita bersama ini dari Allah Ta'ala dan semoga menjadi tambah bekal amal kebaikan kita, amin Allahumma. Berikutnya yakni sambutan Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman atau Pak Sumanto.
lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sa'yaka la'abtar. Alhamdulillah. Yang pertama kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara Munadharah Al-Islam yang alhamdulillah hari ini bertepatan di Masjid At-Taqwa Gandian Harjo Jibris ya, ini masuk Jibris paling selatan. Sungai Selatan itu perbatasan Pasar Piwang itu di kalau lurus Pasar Gede, selatan ini ada Sungai Bengawan, ya, anak sungai, dan selatannya Pasar Piwang Semanggi. Jadi ini perbatasan. Dan mengucapkan marhaban kepada bapak semuanya, para ulama, para sesepuh, para takmir masjid Al-Islam semuanya. Di sini keadaan Masjid At-Taqwa Bangun kecil mungkin ya, pinggir jalan ramai kalau kendaraan, apalagi ini musim-musim ya orasi, ini sehingga mohon dimaklumi, maka pintu tetap kita tutup sehingga mengurangi kebisingan gitu. Mohon maaf ya, bisa kita jaga pintu sambil istilahnya amang kamu dan jaga pintu karena untuk mengurangi kebisingan, karena kalau dibuka bisingnya bertambah, maka kita tutup ini supaya kebisingannya berkurang. Dan juga alhamdulillah memang masjid ini dari awal memang berdirinya sekitar tahun 83. Ini yang masih ini Bapak Haji Maridi ini sebagai sesepuhnya gitu. Sebelumnya ada Bapak Santoso Rajo almarhum, Bapak ya, Ridho Jamal, dan ada Bapak Mariono almarhum. Dan ini generasi ya, saya ini pendatang juga gitu. Jadi ini masjid ini yang pengurus-pengurusnya rata-rata pendatang. Pak Haji Malik ini dari Boyolali, Nugusari, almarhum Pak Santoso ini dari Garwo, Pak Suparjo, kemudian sebelumnya ada Pak Iwan Jamil dari Brebes. Saya sendiri bukan kelahiran sini, kelahiran saya Bantul juga. Nah, saya disasar di sini sama Menawan ya. Sehingga saya dulu hanya ngenger di pinggir tanggul, biasanya ngontrak. Nah, karena jamaah di sini akhirnya ya, di sini ini siapa yang sergap yaitu yang ngurusin. Nah, ini sehingga memang nih generasi berikutnya ini masjid-masjid ini pengurusnya ya yang ada gitu. Nah, cuma saya sebenarnya juga pendatang, cuma karena dianggap sering sergap di sini, bukan sergap di luar ya, paling sergap di sini ya. Karena saya tuh kan ikut kegiatan silaturahmi jaulah ya, sehingga merasa kalau nggak sholat jamaah itu rasanya apa itu nggak tenang gitu, rasa ya. Sehingga saya tuh setiap lima waktu saya ke masjid walaupun hujan panas nah ini berusaha ke masjid gitu. Maka karena sergapnya itu akhirnya terus saya di sini ya, sampai ini saya diserahin untuk ini. Bahkan ya saya dulu ya setiap mau pindah nih almarhum Pak Mujahid, Pak Rumas ya, kemudian Pak Sali masih ya, ini setiap mau pindah ini saya nggak boleh, kamu harus di sini ya, kamu nggak di sini siapa lagi yang mau mengurusi ya, ini. Jadi selalu ditahan ya dari almarhum itu ya. Sampai Pak Mujahid itu almarhum bilang ya jadi ini kan niatnya ngurusi masjid, pengurusi kok arek Indo ya gitu. Jadi ya itulah saya akhirnya dulu mau pindah, tapi itu Pak Mujahid almarhum itu manting ya, nek kowe iki ini antar musim kecil urusan nek kowe lunga berarti kowe ra gitu. Jadi kita memang di sini kalau keadaan memang pendatang banyak kan, dan jamanya kalau banyak itu luhur, asar, maghrib alhamdulillah penuh gitu, karena banyak musafir. Banyak itu namanya apa? Grade, kemudian orang-orang sales, sehingga kita penuh di sini kalau siang hari ya. Bahkan waktu kemarin waktu kondisi Covid pun
24 jam ya, kita buka, nggak ada tutup, nggak ada masker, pokoknya bebas lah ya. Yang penting ya, walaupun ada himbauan ya kita terima ya, tapi jalan terus ya. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah juga ya, karena walaupun sini pinggir jalan dari Sragen, dari Karanganyar, dari mana kan lewatnya sini, sehingga sini untuk sering untuk transit. Tapi walaupun demikian alhamdulillah, walaupun waktu COVID-19 Allah jaga juga selamanya. Karena ya tuh pedoman kita sebenarnya orang Islam itu kalau mau suci ya, jaga kebersihan, insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Ini kunci pedoman kami. Kemarin waktu setiap ada petugas COVID datang ya, bahkan suruh Mbak masjid dikasih cuci tangan ya, saya ketawa loh, cuci tangan ya, cuma ada wudhu, ada sabun, bahkan kamar mandi kita tambah lagi tempat wudhu. Dulu di luar nggak ada, kan tambah tempat wudhu ya. Sini ini mau masuk masjid bukannya cuci tangan gitu, mandi dulu, habis mandi wudhu nah, gitu. Jadi bukan hanya cuci ya. Yang perlu cuci tangan itu orang yang mau kantor, mau ke pasar, itu perlu dikasih cuci tangan, karena orang yang kantor, orang yang pasar itu belum tentu cebok man. Tapi kalau orang yang mau masjid otomatis ya minimal wudhu ya. Dan kalau dari besar mandi ya, sehingga malah 2 kali ya. Maka ya ini ya, akhirnya malah setiap yang datang alhamdulillah ikut ya memakmurkan masjid, baik aparatnya maupun petugas-petugasnya alhamdulillah. Dan di sini memangnya alhamdulillah ini sudah walaupun kecil secara mitra sudah komplit. Di samping ada badan wakaf sudah kita carikan EMB juga, karena dulu termotivasi tahun 2017 dulu kan ada isu-isu dari waktu Gubernur Ahok Jakarta juga ada yang isu ada salah satu tempat ibadah dikorbankan, digusur, dibongkar, alasannya nggak ada EMB. Sehingga saya terketuk, wah ini pinggir jalan ya, nanti kalau dengan alasan tidak ada EMB digempur, dirobohkan, nah ini kalah juga karena ada bukti nggak ada EMB. Maka terus ya 5 tahun yang lalu musim pemilu tahun 2019 kemarin, terus saya menghubungi Pak Alif ya, ini Pak Alif belum hadir ya. Terus Pak Alif bilang, wes penting kowe ngumpulno KTP 100 engko tak bantu. Alhamdulillah saya musim seperti ini, kampanye ini saya juga mubeng ke jamaah minta KTP. Terus saya janji, pokoknya aku minta KTP tapi saya nggak ngasih uang loh, nggak ngasih uang ataupun sembako, karena ini untuk masjid, untuk mau membuat IMB. Alhamdulillah semua memahami, walaupun ya ada yang nantang, ada yang maido, walah padune iki abrik duit nah gitu. Tapi alhamdulillah walaupun demikian bisa terkumpul lebih dari 100, bahkan ya hampir 125 ya, kumpul KTP. Hanya tak serahkan Pak Alif, alhamdulillah walaupun prosesnya agak hampir lama, hampir setahun, alhamdulillah sudah terwujud. Tahun 2019 sudah terwujud IMB, sudah tak tempel, tak jejerin itu, tak jejerkan, kan aslinya hanya kertas. Akhirnya tak pesenkan ke Batu Alam itu, sama seperti itu badan wakaf itu, tak nulis pakai Batu Alam. Nah, biar nanti sampai anak cucu ya, walaupun ratusan tahun asal nggak dibuang masih. Kalau kertas nanti kan bisa pengenaya, bisa kena hujan. Akhirnya tak inisiatif, tak bikin ini Batu Alam, tak jajar ke badan wakaf ya. Nah, sehingga ini sudah ada izin merobohkan, membangun, merehab, merenovasi sudah hair, sehingga nanti kalau ada apa-apa walaupun masjidnya kecil, tapi insya Allah sudah kuat ya. Nanti kalau orang-orang tua seperti saya sudah tidak ada, nanti generasi anak cucu sudah masjid ini sudah resmi ya. Ini masjid ini luasnya sekitar 327 meter persegi kalau tidak salah gitu. Ini lantai 2, ya ini yang misalkan juga para seperti inilah kondisinya. Dan di sini memang jamaahnya kondisinya banyak orang baju badannya berbadian ya, badian ya, jadi banyak mu'alaf. Bahkan itu yang di luar itu banyakkan mu'alaf itu, yang di luar banyak itu orang sini ya. Jadi kalau ikut kajian nggak mau, tapi kalau sholat mau. Nah, sehingga kondisi sekitar sini ini orang-orang kondisinya masya Allah. Terkenal dulu Iwan Walid ya Bang ya. Iwan Walid berpikir tahun berapa itu. Nah, ini ya sini pusatnya.
support untuk itu. Tapi alhamdulillah yang paling sudah sering kita dekati, sudah kita sering ngobrol-ngobrol, udah bagus semuanya. Cuma karena sosok terpengaruh dengan yang lainnya. Maka di sini memang alhamdulillah anak buahnya Iwan Malik itu sudah sholat di sini juga. Yang dulunya menentang, ya memusuhi, sekarang udah menjadi muadzin sini, menjadi sekarang itu motor itu anak buahnya beliau ini. Ya. Maka alhamdulillah nih, karena perlu pendekatan, bukan dengan kekerasan, tapi kita adakan silaturahmi, menjumpai mereka kalau waktu mabuk, waktu minum, ya kita ya biarkan. Nanti kalau sudah ada sadar, kita dekati, kita ajak ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah satu persatu mulai masuk masjid. Belum badannya itu penuh tato, tapi alhamdulillah sudah mau sholat. Ya. Mau dihilangin mana? Karena apa? Seluruh badannya di tato, kan tidak bisa. Yang penting sudah tobat. Kecuali sudah seperti kita ini kok tatonan, ini namanya mendolimi diri sendiri. Tapi kalau belum, ya kalau memang sudah terlanjur, ya sudah. Sehingga sini jamaah sini banyak daripada orang-orang mualaf, karena di sini termasuk basisnya. Kampung sini termasuk basis, sehingga basis semuanya. Ya. Jadi ada orang-orang Cirebon juga dulu itu kalau masuk kampung sini, orang maksiat, orang mencuri itu kalau masuk kampung sini aman. Jadi pencuri dikejar masuk kampung sini selamat katanya. Dulu ya. Karena sudah terkondangnya ya kampung ya. Sehingga alhamdulillah sekarang dengan adanya ini sering kita adakan kegiatan dan juga silaturahmi, pendekatan, kemudian habis maghrib isya ya, seperti sarannya para orang tua kita, bisa habis sholat ya, walaupun satu waktu habis isya kita bacakan tentang fadilah atau radhiyus sholihin, tentang utama termasuk ini buku-buku yang adat sehari ini ya. Ini alhamdulillah kita bacakan setiap habis isya, walaupun 1-2 hadis ya, gantian dari yang siapnya. Alhamdulillah dengan adanya itu ya bisa menjaring. Karena kalau kajian seperti ini, pengajian ini banyak yang belum siap. Nah, akhirnya kita bacakan waktu habis sholat itu kan masih banyak yang duduk, mungkin banyak kita. Alhamdulillah ada tambahan ilmu, walaupun sifatnya tadi utama, sehingga mereka ada kesemangatan untuk minimal sholat. Bahkan mereka sudah mulai ngajak teman-temannya dulu, yang teman-temannya dulu temannya kelai, temannya minum, temannya maksiat, alhamdulillah sekarang udah mulai jadi ajak ya. Yang ajak dia sendiri ya, karena saat mengajar kamu dulu sering ngajak untuk maksiat, sekarang kamu dibalik, sekarang ngajak mereka diajak ke masjid ya. Sehingga kadang-kadang di sini sering ya, ada orang yang minta disadarkan, ada yang datang untuk Pak, ini saya mau tobat, gimana caranya, pro-pro sing kompor atau batu. Alhamdulillah di sini masih ada semacam itu. Sehingga ini kondisi daerah sini kan, sini ini termasuk kampung yang ada, kalau daerah kecamatan ini zona merah kita masuk, ini basisnya merah juga. Jadi sini ini ya, kalau ada selain merah enggak ya, aneh gitu. Jadi kalau ada selain merah, ini mesti si fulan. Nah, gitu. Karena ini hampir 99% ini ya, ini merah semua. Maka inilah keadaannya. Kalau bermerah alhamdulillah orang-orangnya sudah kita dalam hal ibadah sudah mulai masuk ya. Inilah kondisi keadaan di masjid sini. Mohon doanya mudah-mudahan ya, nanti apabila ada kekurangannya kami sudah mohon maaf. Mungkin tempat duduknya ya seperti ini kurang semesta ya, sek-sekan, jadi wongnya orang kok sek-sek. Nah, ini karena keadaan, dan nanti mungkin kalau memang nggak muat bisa di Serambi Utara ya, atau di Serambi Utara ya. Kalau di selatan agak bising ya, bisa ke Serambi Utara kalau memang nggak muat. Demikian yang kami aturkan. Dan sekali lagi mau dimaafkan, sebenarnya ini pengurus masjid ya yang di luar itu, yang jamaah masjid, jamaahnya seperti itu ya. Sama sekolahnya nih, ini Pak Haji Mahdi dan saya sebagai mewakili daripada jamaah. Mohon maaf bila kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sambutan sebelum baik yang telah begitu jelas untuk kita, terutama yang mungkin masih baru
semoga akan semakin paham dan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Siang hari ini kita bisa bertemu untuk silaturahim, untuk tolakul ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan semoga istiqomah kita ini diganjar oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam jannah. Baik, kita kemarin sampai halaman berapa ya? Sekarang halaman 15. Oh, halamannya 11. Sekarang hadis 16 ya. Oh, sekarang hadis 15. Hadis 15. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, setiap anak yuladu, dilahirkan ala fitrah, atas fitrah, atas kesucian, atas Islam ini, hatta sehingga yu'riba anhu, diungkapkan darinya, diungkapkan dia berbicara gitu, lisanhu, lisannya. Fa'idha a'roba, maka apabila dia mengungkapkan anhu darinya, lisanuhu, lisannya, imma syakiron, bisa bersyukur, wa imma kafuron, atau bisa juga kufur, kafir. Jadi hadis ini memberitahukan pada kita di mana pada dasarnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam di sini. Sampai nanti ketika sudah bisa berbicara, sudah bisa memiliki kemampuan untuk mengungkapkan isi pikirannya, isi hatinya, ya. Itu yuk riba anhu lisanhu, lisannya bisa menyampaikan, mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya atau dalam pikirannya, maka nanti kelihatan imma syakiron wa imma kafuron, apakah dia itu ternyata orang yang bersyukur kepada Allah atau orang yang kufur, apakah dia itu iman atau kafir. Sehingga di sini terjadinya pengaruh-pengaruh, ya, pengaruh dari luar dirinya yang menyebabkan akhirnya tidak suci lagi, ya. Kalau awalnya kan yuladu alal fitrah, ya. Nah, kalau di hadis yang lain pengaruh terutama kedua orang tuanya, bagaimana kedua orang tuanya mempengaruhi, mengarahkan, mendidik, sehingga menyebabkan anak itu akhirnya bisa mengerti Islam, akhirnya jadi orang yang syakiron itu tadi, ya, orang yang bersyukur. Tapi kalau kemudian anak itu pengaruh-pengaruh yang masuk dalam dirinya itu justru keburukan,
akhirnya muncul sebagai kafuron, orang yang kufur. Ini di luar pembicaraan tentang takdir Allah, ya, catatan nasib dia. Jadi yang dibicarakan dalam hadis ini sunatullah secara logika, ya. Logikanya, logisnya itu anak awalnya putih bersih, terus dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga ada satu faktor atau beberapa faktor yang dominan terhadap jiwa orang itu, anak itu, mempengaruhi pikirannya, perasaannya, tindakannya, akhirnya jadilah dia iman atau kafir. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan dari Pak Husin, ya, Pak Husin yang di Solihin, jadi hadis-hadis ini memberitahukan kepada kita runut atau runtutan logikanya, ya, sunatullahnya. Kenapa orang itu bisa iman, jadi iman? Kenapa akhirnya orang itu bisa jadi kafir? Oh, ternyata karena pengaruh lingkungan. Nah, di situ sebenarnya secara tidak langsung menghasung kita, menganjurkan, mendorong kita ini untuk memberi pendidikan yang baik, pengaruh-pengaruh yang baik, lingkungan yang baik. Kalaupun kemudian hasil akhirnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan, nah itu kepada catatan dari takdir dari Allah. Tapi usaha kita itu sudah diganjar. Usaha kita itu yang nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, sebagai pendidik dan sebagainya. Kadang-kadang malah sebaliknya, ada yang sejak kecil lingkungannya buruk terus, tapi ternyata catatan amal atau nasibnya ternyata dia jadi orang iman, ya bisa saja. Nah, jadi justru dengan hadis-hadis ini kita tidak boleh kemudian justru putus asa seperti sebagian orang. Atau dulu ada sahabat yang diterangkan ini terus tanya, awalat takilu, kalau begitu apa kita sudah tawakal saja, enggak usah ini dan itu, seolah itu nanti juga sia-sia, paling catatannya nanti yang hasil akhirnya itu yang mempengaruhi orang. Maka kata Nabi, ikmalu, kamu tetap harus beramal, kalian beramal, kalian tetap wajib beramal. Maka nanti Allah akan memudahkan terhadap apa yang kalian diciptakan, apa yang kalian ditakdirkan. Nah, masalahnya adalah kita itu memburu pahala, ya. Kita itu mencari pahala dengan ikhtiar kita, dan itu juga menunjukkan keimanan kita. Kok kita mau berusaha, kita kok ikhtiar, apapun hasilnya nanti, berarti itu kita iman, berarti itu kita menyambut perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau belum sudah putus asa, mas kok doa itu ngenteni catatan wae, itu berarti dia orang yang putus asa, ya. Nah, itu putus asa itu bukan sifat orang yang iman. Baik, kita lanjutkan. Kalau nanti ada pertanyaan langsung bertanya silakan, ya. Hadis 16. An Ammar bin Yasir, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, minal fitrati, termasuk dari fitrah kesucian itu al-madmadatu, kumur-kumur, berkumur, wal istinsyak, dan menghirup air dari hidung. Al-madmadah dan istinsak itu bagian dari wudu, ya. Wasiwaku, dan gosok gigi.
wa qasus syarib dan memotong kumis, wa taqlimul afar memotong kuku, wa nadful ibti dan mencabut ibti bulu ketiak, wal istihdadu cukur bulu kemaluan, wal ghuslul barojim membasuh ruas jari. Nah ini ruas jari ini juga dilakukan di wudu. Wal intiqo dan memercikkan air. Memercikkan air itu dalam arti istinja itu. Wal ihtitan dan khitan. Nah jadi ini ajaran Islam ya. Nabi mengajarkan pada kita untuk menetapi fitrah sebagai seorang muslim. Nah inilah amalan keseharian kita yang harus kita jalani. Berkumur, menghirup air ke hidung. Nah ini bagian dari kebersihan, dari kesucian. Kemudian gosok gigi. Nah kemudian dari segi kebersihan, kerapian, memotong kumis, memotong kuku, kemudian juga mencabut bulu ketiak. Kalau bulunya dicabut ya, soalnya kalau dipotong sulit. Wal istihdad, kemudian juga membersihkan bulu kemaluan, kemudian membasuh ruas jari, beristinja dan khitan. Nah ini adalah perilaku-perilaku fitrah yang kalau dalam judul babnya itu kan disebutkan khisoluha. Nah khisol itu kebiasaan, praktek ya, praktek dari fitrah, kebiasaan fitrah. Nah ini antara lain ini. Terus sekalian karena hampir sama ya, sekalian saya bacakan hadis 17 An Aisyah, dari Aisyah qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun, ada 10 hal minal fitrati, termasuk dari fitrah. Qasus syarib, mencukur kumis, wa irfa'ul lihyah, dan memanjangkan jenggot, wasiwak dan gosok gigi, istinsak menghirup air, istinsakul ma menghirup air ke dalam hidung, waqusul afar dan memotong kuku, waqusul barojim dan membasuh ruas jari, wanaful ibti dan mencabut bulu ketiak, wahabul anak dan mencukur bulu kemaluan, bantika sulma dan memercikkan air atau beristinja, wal matmatu dan berkumur-kumur. Nah kalau hadis 17 ini ada tambahan memanjangkan jenggot. Ini adalah kebersihan fitrah yang kalau dalam bahasa kita sekarang itu etika ya, etika sebagai seorang muslim. Etikanya adalah antara seperti ini kebersihannya. Kemudian kalau yang selain fitrah kemarin memakan pakai tangan kanan misalnya, keluar dari masjid masuk masjid dengan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Kemarin dia tanya kaki kiri itu mana ada dalilnya lah, saya karena memang belum baca. Ternyata di situ memang ada, walaupun tidak langsung sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim itu adalah pernyataan dari Anas bin Malik bahwa termasuk dari sunnah itu keluar dengan kaki kiri, keluar masjid dengan kaki kiri. Nah, dia menyatakan itu minas sunnati, termasuk dari sunnah. Oleh Ibnu Hajar dikomentari bahwa
kalau sahabat mengatakan bahwa itu bagian dari sunnah, berarti itu hukumnya marfu, dinilai marfu sampai pada Nabi. Begitu juga Ibnu Umar juga menyampaikan keluar dari masjid itu kaki kiri. Itu juga pernyataan Ibnu Umar yang ada di kitab Bukhari. Kalau hadisnya di kitab Bukhari sendiri tidak ada yang dari Rasul langsung. Nah, itu bagaimana kita makan minum yang baik sesuai sunnah, keluar masuk masjid, kemudian ke toilet, terus ini ya fitrah, itu semua adalah etika seorang muslim. Maka dalam Islam itu betul-betul etika itu sangat dijaga, sangat diperhatikan. Kita diatur sampai seperti itu. Ada seseorang yang akhirnya masuk Islam itu gara-gara melihat itu. Beliau ini adalah seorang perempuan tua, sudah sepuh itu di Inggris ya. Pekerjaannya itu laundry, mencuci pakaian dari para mahasiswi yang ada di sebuah universitas. Seorang jumbo itu seorang lansia yang bekerja sebagai tukang cuci. Nah, suatu saat ada kedatangan mahasiswi dari Timur Tengah, dari Arab Saudi. Itu ternyata pakaiannya, terutama pakaian dalam, itu beliau amati itu betul-betul berbeda. Sampai menarik perhatiannya ini, akhirnya dia hafal. Ini kalau mahasiswi dari Arab Saudi kok bersih, sedangkan orang-orang dari negara-negara lain, karena itu universitas dari berbagai negara, di situ belajar diberi beasiswa ya, biasanya dari negaranya. Itu yang lainnya itu apa, kalau bahasa kita itu jorok gitu. Jorok atau komprok atau nah, itu karena apa? Sudah biasa tradisi orang Eropa itu ya. Kalau pas liburan atau pas tidak ada acara kemudian ke night club, kalau sudah ke night club terus miras ya, mabuk, nanti sudah kotor di mana-mana. Belum lagi itu tadi tidak pernah cebok ya. Apa kalau bahasa kita kopet ya. Nah, itu si ibu ini titen, loh ini mahasiswi dari Timur Tengah ini kok bersih-bersih. Ketika itu karena penasarannya tanya kepada seorang mahasiswi dari Timur Tengah, kok bisa sampai bersih seperti itu, tidak seperti yang lain. Dia katakan ini, kami ya, dalam agama kami itu diajarkan toharoh, kesucian, menjaga kesucian. Karena apa? Kan sholat 5 waktu ya. Sehingga tidak bisa sekedar maaf ya, trik enggak seperti itu kan. Serang gagas ini najis orang, pasti menjaga kebersihannya. Apalagi yang sampai kalau ada pesta-pesta itu sampai muntah-muntah, sampai minuman keras itu enggak sampai seperti itu. Nah, ketika diberitahu bahwa ada ajaran toharoh itu tadi, selalu bersuci, itu tambah penasaran ini. Akhirnya beliau bertanya kepada salah satu dosen dari Arab Saudi yang ditugaskan di Inggris ya, seorang dosen, seorang doktor. Akhirnya dijelaskan dalam ajaran Islam ada dunia. Akhirnya dia tertarik sekali mempelajari Islam, akhirnya masuk Islam. Nah itu universitasnya sampai geger. Bagaimana mungkin seorang petugas laundry melihat seperti itu, akhirnya sangat tertarik dengan ajaran Islam ini. Itu sebenarnya juga secara tidak langsung Allah menyindir ya, atau memberitahukan kepada umat manusia, loh ini loh ajaran Islam, ajaran yang menjaga etika kesucian. Ini etika dalam hal kebersihan, dalam hal yang sifatnya fisik ya,
secara fisik saja kita harus menjaga kebersihan, apalagi yang non fisik, apalagi moral, apalagi akhlak. Nah itu, maka di dalam surat Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Begitu juga akhlaknya ini, hal-hal yang buruk jauhilah, warujza, hal-hal yang keji fahjur, hindari. Nah, yang keji ini yang sifatnya non fisik. Jadi fisik maupun non fisik itu harus suci, harus bersih. Nah, jangan, itu etika, jangan sampai etika dilanggar sampai tidak semua etik apa itu. Itu berarti tidak memperhatikan etika. Nah, kalau dalam Islam diperhatikan, dijunjung tinggi. Nah, maka dalam hal-hal kecil ini saja sampai diperhatikan, apalagi dalam masalah ini amanah yang harus disampaikan kepada rakyat banyak malah dikorupsi misalnya. Nah itu berarti dalam tanda petik najis ya, kotor yang non fisik tadi ya, akhlaknya ya. Nah ini fitrah baik dalam soal fisik, zahir maupun batin non fisik ya. Baik, sampai hadis 17 mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita nanti berganti bab. Kita lanjutkan. Jadi dari bab 4 al-fitratu wa hisoluha, kita punya gambaran itulah fitrah dan kebiasaan-kebiasaan untuk menunjang fitrah itu. Sekarang bab 5 al-itba, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Azza wa Jalla, berkata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Imran ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika adalah kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi di sini Allah memberitahukan kepada kita, kepada setiap muslimin, setiap mukminin, kalau kalian cinta kepada Allah, maka seharusnya harus ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka karena ada perintah untuk ittiba, kita harus mengenal beliau, berarti harus mempelajari keseharian beliau, harus mempelajari sunnah-sunnah beliau, harus mempelajari perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam ini, sehingga kita bisa mengenal pribadinya dengan baik. Itu juga yang menjadi keprihatinan kita, betapa muslimin sekarang ini masih banyak yang belum begitu mengenal kepada nabinya. Karena luar biasa godaan dari zaman sekarang ini, apalagi ada zaman internet ini ya, maka tantangan bagi umat Islam ini untuk bisa menyampaikan keseharian Nabi ini, perjuangan Nabi, sifat-sifat Nabi ini kepada khalayak yang masih awam ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang masih di kampung-kampung, termasuk tadi yang diceritakan Sohibul Bait yaitu saudara-saudara kita yang akhirnya menemukan jalan kebenaran dari sebelumnya hidup di dunia hitam,
Nah itu kan salah satunya karena belum mengenal pribadi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seharusnya kita memiliki pengetahuan sedemikian rupa yang menyebabkan munculnya kecintaan kita, ya, kecintaan pada pribadi beliau walaupun belum pernah ketemu, belum pernah melihat wajahnya, terpisah ribuan tahun, ya. Bagaimana kita bisa mengenal? Mengenalnya kan tidak dari membaca tulisan-tulisan saja, ya. Para ulama itu hanya mempelajari dari hadis-hadis, dari tulisan-tulisan Arab, dari Taurat, ya, kitab-kitab peninggalan orang-orang dulu. Dari membaca itu saja muncul kecintaan yang luar biasa, dan itulah yang disabdakan oleh Nabi. Ada besok umatku ini, ya, yang mereka tidak pernah ketemu aku, tetapi beriman padaku, mencintaiku, yang nanti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Nah, jadi itu tantangan kita, beritibar pada Nabi dengan cara mencintai beliau, mengenal beliau, mempelajari sifat-sifatnya. Kemudian Allah janjikan di sini, kalau kalian beritibar pada Nabi, pertama Allah akan mencintai, yang kedua mengampuni dosa-dosanya. Di sini dunubakum, ya, dunubun dan bun, mufradnya itu dan bun, kalau jamaknya dunubun. Itu adalah dosa besar. Kalau sayyi'ah itu dosa kecil. Nah ini jenis dan bun itu jenis dosa-dosa besar. Allah akan ampuni dosa-dosa besar, apalagi yang kecil-kecil. Dosa-dosa besar saja diampuni oleh Allah. Walaupun ada juga akbarul kabairi, dosa paling besarnya dosa-dosa besar. Dosa itu kalau yang sangat besar itu disebut kabair, ya. Kabair itu dosa-dosa yang besar sekali. Terus ada dzambun yang termasuk sebenarnya besar tapi bisa juga tengah, ya. Nah yang kecil itu sayyi'ah. Kalau seperti misalnya binatang itu yang belum besar itu gajah, jerapah, kan. Kalau yang sedang itu kambing, dan yang seukuran itu. Nah yang kecil-kecil itu yang burung kecil, kecoa, yang kecil-kecil. Nah itu gambaran dosa itu juga seperti itu. Kabair itu yang paling besar-besarnya, misalnya menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, terus berbohong, ya, berdusta, berbohong itu termasuk kabair, dosa yang sangat besar, tapi sering diabaikan oleh manusia. Nah kalau seorang mukmin itu akan memperhatikan jangan sampai berbohong. Nah ini janji Allah. Allah akan mengampuni dosa ketika kita mau beriktiba, yang mengikuti kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita lihat hadisnya. Hadis 18, An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah berkata, karena Nabi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammuna, menyukai mendahulukan kanan. Mas tatoa, apa yang dia mampu, fituhurihi, dalam bersucinya, watana ulihi, dan beralas kaki, watarot julihi, dan bersisir. Wakana kola biwasitin qabla hadza. Nah ini ada
seselan perkataan rawi ini. Kalau bahasa kita itu biasanya dikasih tanda strip minus itu, taruh julihi strip, terus wakana kola biwasitin qabla hadza strip lagi. Nah, jadi kata-kata Aisyah, ya, kata-kata Aisyah itu fi tuhurihi wa tanaqulihi wa tarajjulihi, terus fi sya'ni kullihi. Nah itu kata-kata Aisyah. Sedangkan wa kana qala biwasitin qabla hadza itu kata-kata rawi riwayat. Riwayat itu kalau dalam syarah itu diterangkan dari Syu'bah, dari As'as. Nah, Syu'bah mengatakan begini, wakana dan adalah ini adalah As'as, ya, rawi yang namanya As'as. Dan adalah As'as itu pola berkata diwasitin di wasit. Wasit itu nama tempat, ya, di daerah Irak sana. Riwayat ini sampai ke Irak sana. Qabla ada sebelum ini. Nah, jadi sebelum ini As'as itu ada tambahan hadisnya. Apa itu? Fi sya'nihi kullihi. Jadi rupanya Syu'bah itu menerimanya fi tuhurihi wa tanaqulihi wa tarajjulihi. Tapi sebenarnya masih kurang sedikit fi sya'ni kullihi. Nah, itu waktu dulu As'as itu waktu di wasit itu ya masih ada tambahan fi sya'ni kullihi. Saya kok remeh. Ini kalau kita belajar lewat ini memang baca ini tok ya bingung ya, tapi harus membaca syarahnya, keterangannya. Nah, jadi kata Aisyah begini ya. Ada Nabi SAW yuhibbu tayamun, suka dengan yang kanan, mastata apa yang dia mampu, fituhurihi dalam bersucinya, wa tanaqulihi dan dalam bersandar, beralas kaki, wa tarajulihi bersisir, wa fi sya'ni kullihi dalam seluruh keadaannya, dalam semua keadaannya. Wa fi riwayati Abi Dawud dan di dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, kanat adalah yadu Rasulullah, tangan Rasulullah SAW, al-yumna yang kanan itu lituhurihi untuk bersucinya, wa ta'amihi dan untuk makan. Wa kanat dan adalah yadul yusra tangan kirinya li kholaihi untuk ke kamar kecil, ya, untuk membersihkan ke toilet. Wa makana dan apa yang ada min adab dari kotoran. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan bab ittiba, maka harus kita perhatikan ini ya, mengenal pribadi beliau dalam keseharian, menggunakan tangan kanan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, menggunakan tangan kanan atau mendahulukan yang kanan, dan menggunakan tangan kiri untuk pekerjaan tertentu, untuk bersuci, membersihkan kotoran. Bukan bukan ini tangan kanan itu tangan baik, tangan kiri tangan buruk, jelek. Nah, itu sebenarnya salah. Tangan semua baik, itu karunia dari Allah. Ya, itu banyak yang kurang menyadari masalah ini. Tangan kanan itu fungsinya sudah ditentukan. Nah, ini diajari kita oleh Nabi kita. Tangan kiri untuk hal ini tadi, membersihkan kotoran dan sebagainya. Nah, ini kalau kita belajar ini dengan baik, maka kita akan melihat orang yang akhirnya misalnya ya makan dengan tangan kiri, akhirnya jadi risih ya. Karena apa? Nah, itu berarti dia tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kita belum merasa aneh, masih biasa-biasa saja,
Nah itu berarti belum begitu mengakar kuat nih sunnah Nabi ini dalam diri kita. Nah untuk itu perlu kita ajarkan pada anak-anak kita itu sedini mungkin ya. Termasuk bersuci tadi. Jadi sebenarnya justru jangan sampai terlambat. Kalau istilah orang psikologi itu kan ada golden age ya, usia emas. Usia emas untuk apa? Untuk masalah ini, untuk masalah itu. Lah untuk masalah bersuci, untuk masalah menggunakan tangan kanan dan seterusnya, itu sebenarnya sudah bisa dibiasakan dalam masa balita. Umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah harus mempelajari ini, sudah apa itu golden age-nya di situ. Karena nanti kalau sudah kelas 4, 5 baru diajari bisa jadi terlambat. Jadi mulai dari misalnya kencing, ya, misalnya kencing buang air kecil, jangan sampai dibiarkan neng sak gorgon. Kadang-kadang orang yang tidak tahu agama seperti itu, terus kono. Nah akhirnya terbiasa neng jinggol makmur. Nah itu berarti dia belum mengajari etika Islam ya. Maka sejak umur 3, 4, 5 itu, kalau TK besar itu biasanya sudah mulai memahami ya, sudah mulai diajari. Jadi kalau ada anak KG memang praktiknya itu memang kebiasaannya anak apa? KG Oh KG ya. Ya jadi kalau KG kita harus pahamkan sedapat mungkin ya, tetap menggunakan tangan kanan. Di sini kan juga ada mas tatoa, nah itu ya. Sesuai kemampuan, semampunya, semaksimal mungkin kalau bahasa kita. Nah kalau PD itu saya kira kalau makan itu kan paling ngangkat sendok kan enggak berat kan ya. Nah, di support apa itu, dimotivasi bahwa itu ada ganjarannya. Ya perlu dibetak sekali-sekali. Enggak daripada istilahnya itu kan intimidasi. Daripada intimidasi lebih baik dipahamkan ini dia apa? Dipancing dengan pahala gitu. Yudhib kumulahu wa yafir lakum yunubakum. Nah ini. Jadi dimotivasi dengan hal yang menyenangkan yang dia akhirnya semangat ya. Nah, kecuali sudah tidak mampu misalnya mengangkat beban berat karena PD tadi. Jadi hadis 18 mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Yang sana dulu. Silakan yang belakang. Terima kasih Ustaz. Saya Dr. Kreasi dari UN. Yang saya tanyakan ada di luar konteks pembahasan pada siang hari ini. Terus nanti saya akan menanyakan soal menyentuh istri Ustaz. Jadi di UN ini baru terakhir perubahan UN. Saat ini karena mungkin sering mendengar Gus Bahak, jadi saat ini di UN itu baru rame-ramenya pokoknya menyentuh istri itu membatalkan wudu. Untuk hak Islam sendiri, ini kira-kira umat yang dipakai ini Syafi'iyah atau yang lainnya. Nah, saya minta ketegasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang meyakini membatalkan wudu biasanya dari madhab Syafi'i, Syafi'iyah. Sedangkan kalau kita belajar kitab Bukhari itu di sana di judul babnya itu ada disebutkan bahwa itu arti dari
menyentuh aula maskumun nisa itu, Ya. menyentuh wanita itu dalam arti jima ya. Jadi bukan karena persentuhan kulit. Kenapa kok bisa bersentuhan itu? Karena ada hadis lain. Misalnya Nabi sebelum sholat mencium istrinya ya, dan tidak mengulangi wudunya terus sholat. Nah, jadi dari situ sebagian ulama termasuk Imam Bukhari ya, Imam Bukhari di situ. Imam Bukhari itu biasanya tidak menjelaskan panjang lebar, hanya dijadikan judul-judul. Jadi Kiai Ghazali itu juga seperti itu, sering kan tidak ada penjelasan biasanya, tapi judulnya itu mengarah ke sana. Itu ini modelnya seperti Imam Bukhari ini, Kiai Ghazali. Nah, jadi karena ada hadis lain yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mencium istrinya, ketika mau sholat, berarti tidak dalam arti aula maskumun nisanya itu persentuhan kulit, tetapi jima. Nah, kalau mazhab Syafi'i bahwa itu membatalkan, itu dari segi arti secara dohir tadi ya, aula maskum, maskum itu menyentuh itu tadi. Maka kalau nanti misalnya ada yang bertanya, jelaskan aja seperti itu. Memang kalau perlu nanti yang akan datang kita lihat yang di kitab Bukhari-nya itu, barangkali juga di syarahnya di Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan itu, yang mungkin bisa saya sampaikan yang akan datang. Jadi kalau saya sendiri memang lebih cenderung pada tadi bahwa itu aula maskumun nisa itu jima. Sambut mana? Ada yang lain mungkin? Terima kasih Pak Ustaz. Ini mungkin tanya masalah tidak tadi, untuk tadi kita harus dari guru dia, kemudian guru kemaluan, belajar Rasulullah dulu Pak. Apakah tiap pembersihan itu berapa hari Pak Rasulullah dulu? Dan Rasulullah itu katakanlah seminggu sekali, apakah 2 sekali kan? Hanya ada hadisnya. Oh ya, di sini ada tapi ada hari-hari tertentu yang beliau sebenarnya Jumat, Kamis atau Jumat ya. Nanti kita carikan hadisnya itu tentang hari-hari apa. Jadi setidaknya sepekan sekali, katakanlah itu hari Jumat atau hari Kamis, atau ada sebentar lagi yang Senin kalau sudah mulai itu sering membersihkan diri. Jangan sampai terlalu lama akhirnya malah menimbulkan penyakit ya. Tapi ini sebenarnya tidak hanya sekedar penyakit, tapi dalam masalah fitrah itu sendiri, etika kebersihan kita. Tidak ada bulannya harus sekali gitu ya. Secara khusus juga ada, cuma yang hadis menyebutkan hari tertentu itu ada. Iya. Ini sama Kamis itu Pak. Kalinya gitu. Ada yang lain? Ya, semuanya gitu. Kalau yang dilontarkan tadi kan yang membatalkan wudu ya. Sekarang mungkin kalau ada agenda yang mencium itu batal atau bertemu dengan istri itu batal, itu ada. Ada yang Nabi mencium istrinya itu di Bukhari. Ya nanti besok. Batalnya itu Ya bukan. Kalau batal pengertian dohir ayatnya saja. Di surat Al-Maidah, Allah masih bisa melangkah imanan, batal makmum soal Jadi dari hadis itu menyentuh perempuan kalau arti letternya aura mastum itu menyentuh, itu disuruh untuk wudu, mandi wajib malah ya, mandi wajib besar.
di surat Al-Maidah. Itu orang surat Al-Maidah itu menyentuh itu bukan hanya menyentuh nyenggol itu kan bukan. Ya itu yang diterangkan. Kalau nggak kan Ya. Demikian itu kata Imam Bukhari. Tapi kalau dari mazhab Syafi'i tidak. kalau dari mazhabnya itu lain. Ya. Dari asal-usulnya Al-Maidah itu kan menyentuh itu bersendiri. Ya. Maka jadi dari situ, dari pengertian dohirnya pengertian legal sudah. Oke. Berkaitan sama meluruskan yang tadi, membatalkan tadi. Kalau di ayat itu ada orang musyrik itu najasa itu. Najasun, najis. Ya, itu juga sama. Permasalahannya sama. Ada perbedaan pendapat di sebagian ulama yang dimaksud dengan najis itu bukan fisik ya. Orang kafir itu najis keyakinannya. Jadi bukan najis fisiknya. Itu ada. Nanti kalau perlu ya kita bahas itu ayatnya. Ada yang lain? Kalau Al-Quran ini kan layam masuhu illal mutatahharun, berkaitan itu Ya, itu menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Itu termasuk seperti Imam Bukhari atau ulama tafsir yang lain juga. Al-mutahharun itu orang yang suci itu adalah para malaikat. Bukan itu pengertian pertama ya, orang yang malaikat. Yang kedua orang yang beriman. Makanya tadi suci keyakinannya, sehingga bukan secara fisik. Nah, sementara yang meyakini bahwa itu menyentuh Al-Quran harus suci, itu siapapun orangnya, baik iman maupun tidak, itu harus suci. Nah, seperti Imam Bukhari menjelaskan bahwa itu adalah dari segi keyakinan. Karena apa? Karena dalam kondisi apapun itu kita diperbolehkan zikir kepada Allah. Zikir itu kan mengucapkan kata-kata dari Al-Quran juga. La yamassuhul mutahharun tadi. Sebenarnya masalah yang membantahkan dulu tadi. Kalau orang kita dulu itu mau mandi, sekarang mungkin mandinya sudah dikolah dan mungkin sudah anduk sudah. Tapi dulu itu kan ceritanya kan mandi itu hanya di sungai, terus mau keluar dari sungai ya sudah wudhu lah. Itu dulu itu kebanyakan untuk menutup aurat itu tangan itu dibalik untuk menutup aurat. Nah itu sebetulnya gimana itu? Itu betul atau salah itu? Itu maksudnya ya, atau laki-laki atau itu tangannya dibalik untuk menutupi gitu. Ya, pernah tidak tersentuh. Itu sebenarnya juga dibicarakan di dalam para ulama fikih ya. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu? Itu juga dibicarakan. Jadi saya sendiri termasuk yang meyakini tidak membatalkan, tetapi ya memang lebih afdol ya bahwa tidak menyentuh. Ya harus dibalik tangannya gitu. Jadi tidak menyentuh telapaknya gitu.
namanya tapi ibadahnya apa? Begitu. Banyak. Saya yang masih pernah ya. Tapi itu dulu, sekarang sudah enggak. Ya, masanya mandinya di sungai betul. Ya, Jadi terbuka itu. ini masih baik, masih. Telapak ya, bukan namanya. Ada pemahaman itu megangan pakai telapak. Itu Ya itu memang ada di fikih juga seperti itu hujan. Tapi sekali lagi seperti Imam Bukhari tadi lebih cenderung kepada itu tadi bahwa itu hukum kulit, semua kulit itu sama, tidak kemudian menjadikan berbeda baik kulit yang di sini maupun yang di kemarin. Yang membedakan kan karena ada najisnya atau tidak. Sampai baik, kita lanjutkan dulu hadis 19. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersabda, "Jika akala apabila makan ahadukum salah seorang dari kalian, falyakul maka makanlah dia miliki dengan tangan kanannya, wa idza syariba dan juga bila minum, falyashrab maka minumlah dia miliki dengan tangan kanannya. Fa inna syaitona karena sebenarnya syaiton yakulu makan bisimalihi dengan tangan kirinya, wa yasrabu dan minum bisimalihi dengan tangan kirinya. Ini kebiasaan syaiton ya, kebiasaan setan. Makan pakai tangan kiri. Ini terlepas dari atau tidak ada hubungannya dengan masalah katakanlah medis atau kesehatan. Jadi kita dalam belajar hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi itu memang ini bagian dari satu etika ya, satu kesopanan yang diajarkan sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang baik itu seperti apa. Jadi kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Jangan, apa bedanya, kan ini juga sama-sama tidak ada kumannya. Enggak begitu. Itu kita sebagai seorang muslim diajari sebagai manusia yang baik itu seperti apa. Nah, termasuk nanti ada beberapa yang lainnya. Kita lanjutkan dulu ini yang 20 hampir sama. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, liyakul hendaklah makan ahadukum salah seorang dari kalian biyaminihi dengan tangan kanannya, wal yashrab dan hendaklah minum biyaminihi dengan tangan kanannya, wal yakul dan hendaklah mengambil memakan biyaminihi dengan tangan kanannya, wal yu'ti dan hendaklah memberi biyaminihi dengan tangan kanannya. Fa'inna syaiton karena sebenarnya syaiton yakulu makan bisimalihi dengan tangan kiri, wa yasrobu dan minum bisimalihi dengan tangan kiri, wa yukti dan memberi bisimalihi dengan tangan kiri, wa yakulu dan mengambil bisimalihi dengan tangan kirinya. Sama ya. Kemudian kita lanjutkan hadis 21. An Aisyah radhiyallahu anha qala berkata, kan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada apabila berkehendak ayyanama untuk tidur, wa huwa junubun sedangkan beliau junub dalam keadaan junub, tawaddoa beliau berwudu. Wudu aku seperti wudunya di sholati untuk sholat. Wa idza arada dan apabila berkehendak ayak pula untuk makan, wa yashroba dan minum,
Aisyah berkata, yaghsilu yadayhi, membasuh dua tangannya. Jadi sebelum makan, minum, cuci tangan. Tsumma ya'kulu wa yashrabu, kemudian baru minum, makan dan minum. Nah, jadi ini tuntunan Nabi ketika junub, mau tidur masih dalam kondisi junub, belum sempat mandi wajib, mungkin karena masih dingin atau yang lainnya, yang minimal berwudu ya. Nah, ini perbuatan Nabi seperti itu. Ustaz, makan dan minum. Tapi kalau makan, kalau makan terus turun lampu minum tidak apa Ustaz? Oh, kalau di sini bukan masalah makan dulu sampai selesai terus minum, enggak. Ini masalah sebelum makan dan minum, mencuci tangan, membasuh tangan. Makan kalau minum enggak. Jadi ini masalah mencuci tangan sama wudu tadi ya. Walaupun ini kalau melihat tingkat kuat tidaknya sunnah ini, itu kan ada yang misalnya mustahab ya, sangat atau muakkad ya, sunnah muakkad atau tidaknya itu kalau di sini kan karena komentar dari Aisyah yang melihat keseharian Nabi, jadi tidak ada lafal perintah gitu. Sehingga tidak sekuat kalau ada lafal perintah. Kalau kalian begini, maka beginilah. Nah, itu seperti hadis sebelumnya, fal yashrab, fal yakul. Nah, itu lebih kuat yang muakkad ya. Tapi kalau yang hadis 21 ini perbuatan Nabi diceritakan oleh Aisyah. Kemudian hadis 22 An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza nama ahadukum, apabila tidur salah seorang dari kalian, wa fiyatihi rihu homarin, dan di dalam tangannya itu rihu homarin, ada bau masakan, falam yaksil yadahu, lalu tidak membasuh tangannya, fa'asobahu syai'un, lalu menimpanya sesuatu, fala yalumanna, maka jangan mencela, benar-benar jangan mencela, illa kecuali nafsahu, pada dirinya sendiri. Nah, jadi di sini anjuran Nabi sebelum tidur adalah bersih ya. Termasuk kalau makan cuci tangan, karena kalau ada bau makanan terus tidur boleh jadi tertimpa sesuatu. Tertimpa sesuatu misalnya digerigiti tikus ya. Tidur kok digerigiti tikus ya. Ternyata karena belum cuci tangan, atau kecoa atau apa, semut ya. Nah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri, salah ke orang besok. Nah, ini apa istilahnya, singgot seperti ini, bentuk anjuran ini kan ya. Jadi istilahnya tadi tidak sampai pada wajib. Kalau wajib kan orang tidak menjalani dosa. Ini tidak dosa, ini ditanggung diri. Nah, risiko ditanggung sendiri. Nah, ini adalah ajaran. Kemudian hadis 23 An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala, apabila makan, ahadukum, salah seorang dari kalian, to'aman, akan makanan, fal yakul,
maka hendaklah mengucapkan Bismillahi dengan nama Allah. Fa inna nasiyah, maka jika dia lupa fi awalihi, pada awalnya, fal yakul, maka hendaklah mengucapkan Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Ingatnya baru rampung makan, wah, ya sudah, Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, tetap itu ya. Sudah terlanjur habis. Nah, ini tuntunan untuk membaca Bismillah. Sebenarnya orang mau makan mengucapkan Bismillah dulu itu dilihat dari apapun ini sangat luar biasa. Pertama, ini kan ingat pada Allah. Yang kedua, itu wujud syukur kepada Allah. Yang ketiga itu supaya barokah, ya. Yang keempat praktis. Praktis kenapa? Cukup Bismillah. Coba itu orang-orang agama lain tuh mau makan tuh harus pakai silang 4 toh. Nah, silang 4 terus meremsik terus baru makan. Itu kalau dilihat sekilas, wah kita ya apik. Tapi yang mempraktekkan itu suwe-suwe jelek. Makanya sebenarnya ini cuma Bismillah, ya cukup. Itu pun langsung ingat pada Allah, praktis ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu harus bisa mensyukuri aturan-aturan dalam Islam ini yang untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata sangat praktis. Kemudian juga selesainya ini hadis 24 ya. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau idza faragha, apabila selesai min ta'amihi, dari makannya, qala, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi yang at'amana, memberi makan kami, wasaqona, dan memberi minum pada kami, wa ja'alana, dan menjadikan kami ini muslimin, orang-orang yang muslim. Jadi di sini doa setelah selesai makan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mensyukuri keberadaan kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim. Sebenarnya gini ya, istilah-istilah muslim ini semestinya itu menjadikan kita itu ini sebagai keadaan yang sangat kita syukuri, sesuatu yang ampuh buat kita. Di dalam surat Al-Hajj itu kan disebutkan juga huwa sama kumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dia Allah yang telah menyebut kalian, memberi nama kalian muslimin min qablu, dari sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi semenjak umat-umat terdahulu, wa fi hadza, dan di zaman ini, di umat terakhir itu sebutannya sama, muslimin. Jadi zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu muslimin. Sampai wa fi hadza, sampai umat terakhir ini juga sebutannya muslimin. Sehingga itu sebenarnya seharusnya kata-kata muslimin, muslim itu betul-betul sakral bagi kita yang meresmikan saja Allah. Tapi kadang-kadang itu sebagian kita itu malah agak, menurut saya, berlebihan. Kenapa? Sebutan muslim saja kurang puas itu. Muslim yang biasa, muslim yang cocok dengan perilaku salafus soleh dan sebagainya. Harus akhirnya memberikan embel-embelan, tambahan-tambahan yang kok muslim mungkin masih ini. Ada yang muslim itu yang muslim sejati, soalnya orang yang merasa sejati. Muslim murni, muslim yang sesuai dengan zaman pertama, tabiin pertama. Komitmen gua sama kumul muslimin min qablu wa fi hadza. Sudah itu ampuh, berarti apa?
kalau muslimnya muslim tidak baik, muslim menyimpang, berarti yang bukan yang muslim itu, ya. Kita muslim itu yang disebut Allah dalam Al-Quran itu. Jadi sebenarnya muslimin itu sendiri satu sebutan, satu predikat yang harus kita syukuri, yang kalau kita boleh bangga itulah kebanggaan kita. Tapi sebagian saudara kita itu kadang malah orang puas. Muslim itu biasa. Akhirnya kalau bahasa orang Jawanya itu, kalau orang Jawa itu kakean istilah. Biasanya kan membuat istilah sering seperti itu. Baik, kemudian hadis 25. An Nabi Qatadah Al-Ansori, dari Abu Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza syariba ahadukum, jika minum salah seorang dari kalian, fala yatanafas, maka jangan bernafas, fil ina'i, di bejana." Jadi waktu minum di bejana tahan nafas, ya, jangan nafasnya keluar masuk hidung di dalam bejana ini. Wa idza, dan apabila dakhala masuk ke kamar kecil, fala yatamassah, maka jangan mengusap, membersihkan atau termasuk memegang, ya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa idza bala, dan apabila kencing, fala yamassa, maka jangan menyentuh dzakarahu, dzakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Nah, jadi ini etika, ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan tadi, pembicaraan di kalangan ulama fikih juga membicarakan, walaupun ini ada larangan, apakah ini menunjukkan najis, yaitu yang dibicarakan itu. Jadi kok tidak boleh disentuh itu apa najis? Kalau najis enggak, ya. Kulit satu dengan yang sama. Ini etika, sopan santun, cara kita beriktibas pada Nabi, termasuk fala yatanafas fil ina, jangan bernafas di bejana, di gelas, cangkir misalnya, itu tak bernafas, jangan sambil nah itu malah ada yang meneliti, wah itu mungkin ada molekul-molekulnya. Sekali lagi saya katakan, ini terlepas dari kesehatan, dari ada penyakit atau tidak, itu nggak masalah. Nggak ada penyakit pun tetap ini hak, ya. Ini adalah sopan santun sebagai seorang muslim seperti ini, etika sebagai manusia itulah, ya. Karena apa? Untuk membedakan dari binatang. Coba kalau kita nafas sambil minum, apa bedanya kalau jarang pas ngokok itu, serap, kan? Ya sudah, itu aja yang kita pegang. Oh, ternyata kita soalnya diajari itu loh yang sopan, ya. Nah, sehingga kalau orang Jawa itu dulu ada istilah orailok, kan? Nah, tidak pantas. Ya ini kita diajari gitu, bernafas waktu minum itu tidak pantas, itu tidak etis, ya, kalau menurut Islam. Loh kenapa? Wis gampangnya kan beda ke kowe karo jaran gitu aja, ya. Nah, kan jadi beda. Kalau kan jadi sama, jaran yo ngono, kan. Jadi tanpa perlu kita ono monopoli, ono kuman-kumane dari karena saya pernah baca itu, ya, tulisan itu mengeluarkan CO2 itu nanti berbahaya untuk kesehatan dan sebagainya. Padahal minuman berkarbonasi itu malah supaya keluar gelembungnya itu diisi CO2 itu malah minuman apa itu berkarbonasi itu. Jadi di sini tidak atau jangan bernafas itu etika dalam Islam seperti itu. Begitu juga menyentuh kemaluan itu jangan memakai tangan kanan, tapi hendaknya tangan kiri. Kemudian
waktu sampai jam. Oh iya, sampai jam. Oh, masih ada sekitar 5 menit 7 menit ya. Hadis. Oh iya. Oke, silakan. Kalau yang tadi minumnya tidak boleh bernafas di jalan. Sekarang modelnya minum kan ada sedotan gitu. Larangannya bernafasnya atau di jalannya? Ya. Nah itu bisa jadi topik pembicaraan tersendiri ya, itu masalah fikih kontemporer. Kalau saya melihatnya kok tidak masalah ya. Jadi karena bukan bencana. Tapi misalnya hati-hati sambil tahan nafas ya nggak apa-apa. Yang utama saya melihatnya tadi itu di jana. Mungkin ada masalah itu masalahnya kan ketika kebanyakan sekarang kan celana panjang, mungkin mau sholat ke kamar kecil tanpa celana panjang, mau buang air kecil biasanya tidak ya melepas celana itu langsung. Itu menurut etikanya gimana itu? Oh, pakai celana langsung ya. Ya asal hati-hati saja. Begini, harus itu kan asal apa itu istilahnya itu yang harus diperhatikan, yang harus dijaga itu kan asal tidak kena najis maksudnya. Sehingga ya kita lihat kalau memungkinkan tidak melepas ya silahkan. Tapi kalau sebaiknya dilepas karena kita merasa kemungkinan bisa kena najis ya dilepas saja. Tapi masalahnya gini loh, kadang-kadang melepas itu pun itu kan untuk bapak-bapak tertentu juga bisa bahaya kan ya. Apalagi kalau di enggak bersih sebenarnya. Sebenarnya juga tidak bersih, juga kadang licin yang menyebabkan nanti malah bahaya. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi sesuai kemampuan kita. Tentunya Allah tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ada yang lain? Kita lanjutkan dulu ya. Hadis 26. An Abdullah bin Ja'far qala, dari Abdullah bin Ja'far, Ardafani memboncengkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari, khalfahu, di belakang beliau. Jadi Abdullah bin Ja'far itu membonceng Nabi di belakang beliau. Fasarro, lalu beliau membisikkan, merahasiakan wilayah kepadaku hadisan, satu hadis, satu omongan, satu pembicaraan. La uhadisu, aku tidak menceritakan bihi dengan itu ahadan pada seorang pun minanas dari manusia. Nah, ada sesuatu yang rahasia ya. Bahkan ahabba, dan adalah ahabba yang paling disukai, yang beliau sukai, mas tataro, bertutup ya, bersutrong macam bertutup di dengannya Rasulullah SAW lihajatihi, untuk hajatnya, untuk buang hajat. Itu adalah hadafun. Hadafun itu martafa'an minal ardh. Kalau saya lihat di penjelasan syarah itu ada yang menjelaskan ini, martafa'an minal ardh, apa yang tinggi dari tanah. Jadi gundukan tanah. Ya, hadafun gundukan tanah. Auha isu nahlin, atau kumpulan pohon nahlin, kurma. Nah, jadi kalau ada kumpulan pohon kurma, nah di situ beliau di balik itu buang hajat, atau tertutup oleh gundukan tanah.
Kalau di Arab sana kan, di di padang pasir sana kan tanah luas, kalau supaya bertutup mungkin kan nggak ada apa-apa kecuali ya gundukan tanah itu. Jadi cari yang ada gundukan itu, terus di balik itu menyepi dari jalan itu. Nah di balik itu buang hajat. Malah dalam hadisan itu malah ada ya, dalam hadis Bukhari yang peristiwanya Aisyah kemudian difitnah itu loh, ketika dengan Sofwan ya. Nah itu beliau sampai di Medina kan tidak tahu bahwa sudah beredar isu bohong itu. Taunya itu ketika bareng-bareng dengan Saudah untuk buang air ya. Nah ada kok Saudah, bukan Saudah ya, ada seorang Ansor. Nah itu di tempat yang biasa buang air. Jadi dulu di zaman awal-awal di Medina, orang-orang belum punya kamar kecil di rumah, belum. Jadi seperti kalau di sini di desa itu nanti ke kebun gitu. Ya ke belakang kebun sana belum ada kamar kecil. Nah dulu juga gitu. Putri ya, perempuan itu biasanya mengatur buang hajatnya itu malam hari, sudah gelap itu. Terus nanti cari di tadi ya kayak gini misalnya ya, ada di balik itu yang biasa memang untuk buang hajat. Nah di sini Nabi suka bertutup ya, bertutup dengan penghalangnya itu pohon-pohon kurma atau bumbuan tanah. Tapi kalau model sekarang sudah ada kamar-kamar kecil ya. Kalau zaman akhir setelah agak akhir-akhir sebelum dia wafat itu sudah ada kamar kecil di dalam rumah. Ini bab ini utamanya adalah bertutup ya. Artinya jangan sampai kemudian kita itu loh yang seperti saya prihatin itu di rest area itu kadang-kadang untuk kencing itu nggak ada tutupnya ya. Tutupnya ya geger atau bokong. Nah itu sebenarnya tidak sunnah ini ya. Nah, seharusnya cari yang ada tutupnya. Itu karena apa? Mengadopsi kebiasaan internasional ya orang Eropa itu. Jadi hal seperti itu biasa. Seharusnya kalau kita sebagai negeri Muslim terbesar itu mestinya tidak seperti itu. Cuma karena ya itu tadi pemimpinnya saja juga mungkin tidak tahu syariat ya akhirnya itu dibiarkan saja. Kalau pemimpinnya tahu syariat mesti menerbitkan peraturan yang juga bisa, itu mudah. Termasuk standar-standar toilet yang seharusnya ditaati kan bisa saja. Contohnya di Masjid Istiqlal ya. Nah, Masjid Istiqlal itu masjidnya besar, sering untuk orang mampir situ. Toiletnya banyak sekali. Nah karena itu diawasi itu masjid dan diawasi oleh MUI ya, akhirnya dibangun itu toilet yang memenuhi syarat secara syar'i. Nah itu kan juga ternyata bisa. Baik, ini ternyata waktunya sudah habis. Untuk itu siang hari ini mari kita akhiri pengajian kita dengan harapan semoga Allah memberikan belas kasihnya kita bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Atau mungkin saya perlu kita berdoa bersama dulu ya, karena saya ingat saudara-saudara kita yang di Palestina terutama untuk mendoakan kita termasuk yang saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina
Islam kama hamaltahu ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma sholli mustada'afina wal mujahidina fi Filistin Allahumma sholli mustada'afina wal mujahidina fi Filistin Allahumma sholli mustada'afina wal mujahidina fi Filistin Atamir ata'ahum ata'atin Atamir jalis Israel wa syattid samlahum wa farrik jam'ahum wa shdud wa'ataka alaihim wa mazikum kulla muwazah Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kajian kita pada Ahad siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan maaf nanti agak terlambat, masih ada waktu sebentar untuk saya sampaikan. Yang pertama, kita sudah melaksanakan kajian ini sudah cukup lama, beberapa tahun saya sudah tidak baca. Namun sebagaimana pesan dari tokoh almarhum Kiai Haji Soleh Al-Anusi, jadi sebetulnya kan apa yang ditulis oleh para ulama termasuk Kiai Ghazali dalam kitab ini itu kan mencoba mengantarkan kepada kita untuk memahami jalan pikiran, maksud dan tujuan apa yang Nabi telah sampaikan dan contohkan kepada kita. Sedangkan ulama termasuk Mbah Ghazali mencoba dengan karya beliau termasuk Al-Islam Muslim ini untuk memberikan contoh dalam pikiran. Jadi saya contohkan misalkan bab yang tadi barusan kita baca sebelum bab ittiba Nabi Rasul, tadi ada bab mengenai al-fitrah Islamullah, mengenai fitrah. Ada beberapa hadis pilihan dari beliau, dan ini sebenarnya kita bisa tahu sebagian dari cara berpikir atau cara pikiran Kiai Ghazali itu apa yang selama ini beliau lakukan. Maksud saya begini, apa yang menjadi karya beliau ini kan tadi saya katakan mengantarkan untuk memahami hadis-hadis Nabi, dan sekaligus kita bisa memahami jalan pikiran beliau dengan hadis-hadis Nabi yang tadi. Sebenarnya kalau tadi boleh saya komentari sedikit, saya ada waktu berapa waktu 10 menit ya, 10 menit. Bab mengenai fitrah tadi, beliau sebenarnya ada hadis pilihan yang beliau sampaikan. Satu, fitrah mengenai masalah fisik, dimulai dari secara psikis, kemudian secara akidah, dan kemudian ketiga secara fisik. Jadi ada 3 hadis atau 4 hadis yang ditampilkan tadi, sebetulnya itu adalah salah satu cara beliau untuk memahamkan al-Islam atau ad-dinu Islam itu kepada kita. Jadi kalau misalkan kalau Nabi kan beliau menyampaikan uraian secara menyeluruh, dan itu dikutip dari beberapa ulama hadis dan dalam penjelasan ayat Al-Quran dalam beberapa kitab hadis yang ditulis oleh para ulama itu sebetulnya kan memberi gambaran kepada kita
oh al-Islam dinul Islam itu begitu cara memahaminya, begitu cara jalan pikirannya. Termasuk nanti ketika kita sudah mengerti dan memahami salah satu kitab Al-Adab wal Akhlaq Al-Nabawiyah, ini ternyata orang pandai, orang yang sampai hafal hadis, Quran dan seterusnya, syarah dan juga sejarah karek, itu belum cukup kalau belum ditambah dengan belajar mengenai adab. Jadi adab ini namanya luas sekali. Pinter menyampaikan bla 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 bla, tapi ternyata adabnya kurang. Dengan orang lain memberikan dengan tangan kiri, entah itu sadar tidak sadar atau menerima dengan tangan kiri, itu misalkan. Atau dia pinter pandai, kemudian ketika ada orang berbeda sedikit atau jalan pikiran ada sesuatu yang beliau langsung ditempel, dia wah kayak mengkoyak menutup. Ini kalau kita kembalikan ke jalan pikiran orang tua kita di Al-Islam itu, ini sangat jauh dari harapan. Ini maksudnya mungkin kalau ini kan waktunya pendek tidak bisa secara lengkap, tapi kira-kira seperti itu. Wonten mriki ingkang rumiyin dados murid Kyai Ghazali langsung rekolotasi sugeng Pak Harun Mahmud Dalam Pinangki. Beliau kan meninggal tahun 1969. Mungkin sudah lahir jadi dari kate tertentu. Tapi beberapa yang saya baca korek dari mantan muridnya dulu, jalan pikirannya begitu. Jadi artinya menghargai pendapat orang lain, mendengarkan orang lain juga. Di samping kalau dia punya pendapat, ya nggak apa-apa. Ini ngomongin berpendapat asal dasar Al-Quran dan Sunnah itu tetap dihargai. Tidak langsung diantam ngomong dia terus kilo itu bener beratus kilo. Nah, itu dulu nggak pernah. Dan mungkin maaf saya pernah mengingatkan teman kita juga. Tidak usah saya ulang lagi peristiwa lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah bulan Ramadan sudah semakin mendekat. Ada yang sudah mengumumkan atau kira-kira sekarang tanggal 11 Maret atau 12 Maret Wallahu alam masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, apa yang menjadi program dari Departemen Dakwah dan Masjidan, biasa nanti kita akan mengumpulkan takbir masjid dari khotib khususnya di lingkungan Islam dan juga di luar Islam, tapi yang pokok nanti di dalam Islam. Ya kalau yang hadir rata-rata selama ini ya hampir 100 atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Insya Allah nanti akan kita selenggarakan pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2024. Jadi sebelum Ramadan, karena Ramadan nanti kita libur full, kemudian itu kita selenggarakan sehari dan nanti diusahakan tinggal satu materi setelah sholat zuhur kemudian selesai. Jadi asar sudah sampai di rumah masing-masing insya Allah. Nah, tanggal 3 Maret tahun 2024 rencana tempatnya di SMP Al-Islam 1 Surakarta di Desa Gedung B. Jadi kembali ke markas lagi. Kemarin ada beberapa tempat sudah kita laksanakan dan kembali ke SMP Al-Islam. Nah, itu ada pun gambaran materinya nanti masih menjadi bahan pembicaraan pada sesi pagi sebelum sholat zuhur. Itu nanti rencana ya, nah, kita semacam diskusi panel atau pemaparan materi berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat berbasis pada masjid. Jadi nanti ada beberapa praktisi pengelola masjid
Yang pertama, Ketua Takmir Masjid Al-Falah Sragen, Bapak Pak Supir Warasmanipun. Itu nanti akan ditangguhi Bapak Kusnadi Ihwani. Bapak Kusnadi Ihwani nanti insya Allah akan kita hadirkan. Mungkin dulu kita sudah mendatangkan dari Masjid Joko Kalian Ustadz Jazir beberapa waktu yang lalu, kemudian beliau mengirimkan anak buahnya, asistennya juga pernah. Nah ini kita mencoba ke Masjid Al-Falah yang selama ini pengelolaannya kita lihat cukup bagus juga. Jadi masjid yang dibuka 24 jam, Masjid Al-Falah Sragen di tengah kota itu. Kemudian yang kedua nanti juga praktisi, kita juga akan dari LDP Mas Surono dalam yang akan dilakukan dalam satu forum. Kemudian yang satunya lagi pengusaha catering, tapi juga orang kita juga Mas Tommy ini juga nanti sudah kita hadirkan, dan beliau kebetulan juga punya usaha dengan Pak Kusnadi Ihwani dan Mas Dodot Sartono di Sragen itu mengelola ayam geprek. Artinya karena beliau sudah praktisi dan selalu nyambung ke masjid. Nah coba nanti kita nanti sampai pada tingkat pembimbingan mengembangkan ekonomi umat berbasis masjid di lini Bapak-bapak, ya akan lebih baik kalau setelah pertemuan kita pada besok rencana tanggal 3 Maret itu. Nah itu yang nanti akan kita agendakan untuk kegiatan kemasjidan insya Allah. Maka Nabi dari saya sekali lagi kami mohon maaf dan jazakumullahu khairan ucapkan kepada takmir Masjid Bapak Menarjo yang sudah menjadikan tempat, waktu dan ukuran segini pun, dan Allah memberikan kelonggaran kepada kita sekalian dan keberkahan kepada kita sekalian. Amin. Oke, sebelum dan depan ada kebelosan pelaksanaan menanggapi jalan terus. Insya Allah tetap jalan. Jadi tidak ada liburnya. Nanti bulan Februari, kemudian bulan Maret, kalau Maret nanti Ramadan dia buka di awal itu. Setelah Maret nanti saya belajar lalu. Kata cuma pesan dari kami melalui masjidah, jangan golput. Golput, pilihlah pemimpin yang memang memberikan visi ke depan dan resiko yang kecil terhadap umat Islam ini, karena setiap suara kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala pun mantan semakin dewi-dewi. Maka dari kami mohon maaf dan ada manfaatnya berlebihan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa sahabat dari Masjid Al-Falah berikutnya nanti di bulan Februari